Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan pemaparan laporan pertanggungjawaban secara virtual di tengah masa pandemi COVID-19 dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja saya Kori Azmil Mafira sebagai Ketua OSIM Masa Khidmat 2019-2020 akan memaparkan laporan pertanggungjawaban. Baik, untuk program kerja yang pertama yaitu pembuatan program kerja OSIM. Untuk keterangannya terlaksana, waktu pelaksanaannya pada awal masa jabatan. Untuk kendalanya tidak ada. Untuk program kerja yang kedua yaitu ikut serta dalam promosi sekolah. Keterangannya terlaksana. Untuk waktu pelaksanaan kondisional sesuai dengan acara dari pihak sekolah atau pihak organisasi. Kemudian setelah selesai acara, setiap dokumentasi itu selalu diposting di media sosial. Untuk kendalanya tidak ada. Untuk program kerja yang ketiga yaitu membentuk tim jurnalistik. Keterangannya terlaksana. Waktu pelaksanaan tanggal 5 Desember 2019. Perlu diketahui, tim jurnalistik ini kami memberi nama dengan sebutan Kru Radar Jumpos. Jumpos itu adalah kepanjangan dari Jurnalistik OSIM MA Putri Tegelas, yang terdiri dari 6 anak. Kendalanya tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu mengadakan event lomba 3 bahasa atau yang biasa kita sebut OTRIL, Olimpiade Trilugo. Untuk keterangannya terlaksana, waktu pelaksanaan tanggal 1 Februari 2020. Untuk kendala tidak ada. Yang terakhir yaitu mencari donatur. Donatur ini untuk mendukung kegiatan OTRIL. Alhamdulillah terlaksana. Waktu pelaksanaannya tanggal 1 sampai dengan 28 Januari 2020. Kendalanya tidak ada. Laporan rekapitulasi dana saving Olimpiade Trilugo. Pengumpulan dana dimulai dari tanggal 20 Desember 2019 sampai tanggal 1 Februari 2020. Total uang yang terkumpul sebesar Rp7.657.500 dan digunakan untuk kebutuhan berikut ini. Dan tersisa Rp703.800 digunakan untuk tasyakuran pelepasan organisasi Masa Khidmat 2019-2020, sehingga total akhir Rp 0. Nah, itulah pemaparan program kerja dari Ketua OSIM Masa Khidmat 2019-2020. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekretaris. Untuk Sekretaris dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dan saya selaku Sekretaris 1 akan memaparkan program kerja Sekretaris Masa Khidmat 2019-2020. Untuk program kerja yang pertama dari Sekretaris yaitu pembuatan notulen dan absensi rapat, alhamdulillah dilaksanakan pada setelah pelantikan kepengurusan dan tidak ada kendala. Yang kedua yaitu pembuatan proposal donatur, alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 28 Januari dan tidak ada kendala. Yang ketiga mengadakan Q&A saran kritik OSIM, alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020. Alhamdulillah tidak ada kendala. Yang keempat yaitu mengadakan pelatihan dasar tentang kesekretariatan. Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 secara online dan alhamdulillah tidak ada kendala.
Yang kelima yaitu membuat kartu identitas OSIM. Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020. Alhamdulillah tidak ada kendala. Yang keenam yaitu menyiapkan laporan, surat hasil rapat dan evaluasi kegiatan. Alhamdulillah dilaksanakan setiap selesai rapat dan setelah selesai kegiatan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, itu adalah program kerja Sekretaris Masa Hikmat tahun 2019-2020. Untuk selanjutnya, kepada bendahara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Julia Isnabila sebagai Bendahara OSIM Masa Hikmat 2019-2020 akan memaparkan laporan pertanggungjawaban bendahara. Baik, untuk program kerja bendahara, yang pertama yaitu mengadakan seminar keuangan, di mana waktu pelaksanaannya bulan Februari, tetapi karena adanya pandemi, akhirnya di-rolling pada tanggal 3 Mei 2020. Untuk kendalanya tidak ada dalam perealisasian program ini. Untuk yang kedua, mengadakan dana khusus atau kondisional. Waktu pelaksanaannya kondisional, sedangkan kendalanya yaitu tidak semua bidang dapat mengumpulkan dana khusus atau kondisional ini, sehingga tidak semua bidang dapat memenuhinya. Untuk dana OSIM dari sekolah semester 1 diterima pada tanggal 25 bulan 9 2019 sejumlah Rp450.000 dan digunakan untuk beberapa kebutuhan di bawah ini. Sehingga total dana pada tanggal 10 bulan 8 2020, total sisa dana sejumlah Rp129.000. Itulah pemaparan program kerja. Untuk selanjutnya dilanjutkan bidang 1. Untuk bidang 1 dipersilakan. Saya Fi Syatil Kamilah, Koordinator Bidang Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan memaparkan laporan pertanggungjawaban program kerja. Saya akan memaparkan program kerja di bidang 1. Yang pertama, pelaksanaan istighosah rutin. Program kerja ini dilaksanakan setiap Jumat pagi. Yang kedua, pengkondisian pelaksanaan sholat duha. Program kerja ini kurang maksimal, dilaksanakan setiap pagi, kendalanya banyak siswi yang tidak datang pagi. Yang ketiga, absensi sholat zuhur per kelas. Program kerja ini kurang maksimal, dilaksanakan setiap hari, kendalanya karena kurangnya kerjasama dengan pengurus kelas. Yang keempat, pelaksanaan piket musola. Program kerja ini kurang maksimal, dilaksanakan setiap hari. Yang kelima, menjadi panitia PHBI. Program kerja ini dilaksanakan pada hari-hari PHBI. Yang keenam, membuat poster doa-doa di tempat strategis. Program kerja ini terlaksana. Waktu pelaksanaannya ketika ada jam kosong. Yang terakhir, seminar tips dan trik cara cepat menghafal Al-Quran. Diganti menjadi seminar online yang diisi oleh Ustadz Sufyan Arif. Program kerja ini terlaksana dan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2020 dan tidak ada kendala. Dana kondisional bidang 1, dana masuk tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp36.000 dan digunakan untuk beli poster, dan sisa sebesar Rp22.000 digunakan untuk tasyakuran pelepasan jabatan organisasi, sehingga total dana akhir Rp0. Nah, itulah pemaparan program kerja dari bidang 1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh bidang 2. Untuk bidang 2 dipersilakan. Baik, untuk program kerja OSIM bidang 2 yaitu Pendidikan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama adalah mengadakan tasyakuran Hari Kemerdekaan RI atau Barian di madrasah. Program kerja ini tidak terlaksana, alasannya karena terbentur dengan adanya wabah virus corona. Yang kedua yaitu mengadakan program Cinta Budaya. Program kerja ini terlaksana
pada tanggal 6 Juli 2020. Untuk pelaksanaannya yaitu dengan pembuatan materi video dari pembina kami yaitu Ustazah Ani dan kami upload di media sosial OSIM, YouTube, Facebook, dan Instagram. Yang ketiga yaitu mengadakan pembinaan kerukunan antar umat beragama. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 9 Juli 2020. Untuk perealisasiannya sama dengan Cinta Budaya, yaitu dengan pembuatan video dan juga poster yang kita upload di media sosial OSIM. Laporan dana kondisional bidang 2. Dana masuk tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp305.000 dan nantinya akan digunakan untuk tasyakuran pelepasan jabatan organisasi sehingga total dana akhir Rp0. Dari program 2 selanjutnya dilanjutkan oleh bidang 3. Nama saya Siti Rahmat Radia, koordinator dari SI Bidang 3. Di sini saya akan memaparkan laporan pertanggungjawaban SI Bidang 3. Program kerja SI Bidang Pendidikan dan Pendahuluan Bela Negara. Melatih petugas upacara setiap hari Rabu dan Jumat pada jam istirahat. Keterangan terlaksana pada setiap hari Rabu dan Jumat. Menjaga fasilitas upacara. Keterangan terlaksana pada setiap pengecekan dilakukan setelah selesai upacara. Menyiapkan perlengkapan upacara. Keterangan terlaksana setiap hari Senin. Membuat jadwal upacara. Keterangan terlaksana pada awal pelaksanaan upacara. Pelatihan pasukan PBB. Keterangan tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Untuk dana kondisional bidang 3, tidak ada pemasukan sama sekali sehingga total dana akhir Rp0. Demikian laporan pertanggungjawaban dari SI Bidang 3, dilanjutkan SI Bidang 4. Saya Sinta Nuria, sebagai Koordinator Bidang 4, SI Kepribadian dan Budi Pekerti, masa hikmat tahun 2019-2020, akan memaparkan laporan pertanggungjawaban SI Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti. Yang pertama ada membuat pelatihan tentang keputrian. Terlaksana waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu. Kendalanya tidak ada. Yang kedua, mengadakan kerja bakti. Terlaksana dan waktu pelaksanaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kendalanya tidak ada. Yang ketiga, mengadakan piket menyiram tanaman. Terlaksana waktu pelaksanaan sesuai jadwal. Kendalanya tidak ada. Yang terakhir ada mengecek atribut seragam. Terlaksana waktu pelaksanaan setiap hari Senin. Kendalanya tidak ada. Laporan dana kondisional bidang 4, dana masuk pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp30.000 dan akan digunakan untuk tasyakuran pelepasan jabatan organisasi sehingga total dana akhir Rp0. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh bidang 5. Dipersilahkan. Saya Rizka Yatul Maghfirah sebagai Koordinator SI Bidang 5 akan memaparkan laporan pertanggungjawaban. Untuk prokja yang pertama, yaitu membantu kegiatan Matsama. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2020 dan tidak ada kendala. Yang kedua, pelantikan pengurus OSIM. Kegiatan ini terlaksana pada akhir masa jabatan dan tidak ada kendala. Yang ketiga, pembentukan panitia reformasi OSIM. Kegiatan ini terlaksana pada akhir masa jabatan dan tidak ada kendala. Yang keempat, mengadakan kampanye pemilihan OSIM. Kegiatan ini terlaksana pada akhir masa jabatan dan tidak ada kendala. Yang kelima,
mengadakan lomba pidato dan puisi. Kegiatan ini tidak terlaksana karena pandemi COVID-19. Yang keenam, mengadakan arisan organisasi. Kegiatan ini terlaksana pada awal masa jabatan dan tidak ada kendala. Yang terakhir, mengadakan outbound. Kegiatan ini juga belum terlaksana karena kendala COVID-19. Laporan dana kondisional bidang 5, dana masuk pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 yang akan digunakan untuk tasyakuran pelepasan jabatan organisasi sehingga total dana akhir Rp0. Itulah laporan pertanggungjawaban dari si bidang 5 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh si bidang 6. Untuk si bidang 6 dipersilahkan. Nama saya Nur Aini dari anggota bidang 6. Di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban OSIM masa jabatan 2019-2020. 6. Keterampilan dan kewirausahaan. Yang pertama, membantu koperasi atau kantin madrasah terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap hari sesuai jadwal. Kendala tidak ada. Yang kedua, mengadakan kegiatan kewirausahaan di madrasah terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu. Kendala tidak ada. Yang ketiga, mengadakan kegiatan kewirausahaan di luar madrasah terlaksana. Waktu pelaksanaan 15 Maret 2020. Kendala tidak ada. Yang keempat, membuat produk olahan sendiri dan diperjualbelikan. Kurang maksimal. Kendala terbenturnya waktu. Laporan dana kondisional bidang 6, tidak ada dana masuk, sehingga total dana akhir Rp0. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dilanjutkan oleh bidang 7, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hindriyatul Zahra. Di sini saya sebagai koordinator si bidang pendidikan jasmani dan daya kreasi akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Program kerja si bidang pendidikan jasmani dan daya kreasi yang pertama yaitu menjadikan petugas PMR pada saat upacara hari Senin. Keterangan terlaksana waktu pelaksanaan setiap upacara hari Senin. Yang kedua, mengadakan pelatihan PMR tingkat lokal. Keterangan terlaksana. Kendala diganti dengan menge-share poster tentang COVID-19. Yang ketiga, mengadakan senam bersama. Keterangan belum terlaksana. Kendala karena adanya pandemi COVID-19. Yang keempat, mengadakan jalan sehat. Keterangan belum terlaksana. Kendala karena adanya pandemi COVID-19. Laporan dana kondisional bidang 7, tidak ada dana yang masuk sehingga total dana akhir Rp0. Sekian pemaparan program kerja dari si bidang pendidikan jasmani dan daya kreasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh si bidang apresiasi seni dan budaya. Nama saya Indrasi Kurtola Aini, koordinator dari bidang 8. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan pertanggungjawaban periode 2019-2020. Bidang 8. Apresiasi seni dan budaya. 1. Mengadakan lomba keindahan kelas. Terlaksana. Waktu pelaksanaan 12 Desember 2019. Kendala tidak ada. 2. Mengikuti berbagai kegiatan kesenian, baik lomba maupun partisipasi. Terlaksana. Waktu pelaksanaan kelas meeting 2019. Kendala tidak ada. Mengkondisikan ruang musik. Terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu sebelum jam ekstra. Kendala tidak ada. 4. Mengontrol ekstrakurikuler. Terlaksana. Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu sebelum jam ekstra. Kendala tidak ada. 5. Gelar pentas seni. Tidak terlaksana. Kendala tidak ada kelas meeting 2020.
6. Mengadakan pembuatan kerajinan bersama-sama. Tidak terlaksana. Kendala terbenturnya waktu. 7. Mading wajib. Kurang maksimal. Kendala terbenturnya waktu. Laporan dana kondisional bidang 8, dana masuk sebesar Rp150.000 pada tanggal 19 Januari 2020 dan digunakan untuk beberapa kebutuhan berikut. Sisa dana Rp115.000 yang akan digunakan untuk tasyakuran pelepasan jabatan organisasi sehingga total dana akhir Rp0. Sekian yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjut oleh bidang 9. Bidang 9 dipersilahkan. Baik, saya Devi Oktariana Arisanti akan memaparkan laporan pertanggungjawaban SI bidang 9, yaitu SI kesiapsiagaan bencana. Untuk yang pertama, pelatihan materi kesiapsiagaan bencana. Keterangan tidak terlaksana, kendalanya karena terbatas waktu. Untuk yang kedua, inovasi sampah plastik. Keterangan terlaksana setiap 1 minggu sekali. Alhamdulillah tidak ada kendala. Laporan dana kondisional bidang 9, dana masuk pada tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp93.000 yang nantinya akan dialokasikan untuk tasyakuran pelepasan jabatan organisasi sehingga total dana akhir Rp0. Nah, itulah pemaparan laporan pertanggungjawaban OSIM masa hikmat 2019-2020. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.